Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kembali lagi bersama Ustazah Firda. Hari ini kita belajar mengenai PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Nah, sekarang coba kalian buka buku kalian halaman 20, yaitu di bab 2, pencemaran lingkungan. Coba kalian pasti pernah kan mengamati sungai yang melintas di kota besar. Coba apa yang kalian lihat? Nah, dulu itu sebelum terjadinya tercemar, sungai-sungai itu sangat bersih tanpa ada kejahatan atau oknum dari yang lain seperti kayak membuang sampah segala macam. Nah, ini contoh gambar ketika sudah mulai tercemar kotanya, yaitu atau sungainya. Nah, sungainya sudah mulai tercemar dan ini diakibatkan oleh siapa? Oleh manusia itu sendiri dan membuat lingkungan tidak bersih. Nah, coba kalian buka di halaman 22A. Terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah bercampurnya unsur-unsur lain yang dapat mengganggu dan merusak keseimbangan lingkungan hidup. Unsur lain tersebut dapat berupa zat cair, zat padat, atau gas. Bahan-bahan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan disebut bahan pencemar polutan. Nah, asap kendaraan bermotor dapat mengotori udara dan membahayakan kesehatan manusia. Nah, kalau lingkungan alamnya masih asri, itu adalah lingkungan yang belum tercemar. Nah, kalian bisa lihat ya pada di gambar atau kalian bisa buka buku kalian. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan yang pertama yaitu adalah pencemaran air sungai. Nah, air yang berasal dari mata air adalah air yang bersih dan jernih. Dari sumber air di daerah pegunungan, air mengalir ke hilir. Nah, air yang berasal dari mata air adalah air yang bersih dan jernih. Kemudian, bahan pencemar bisa berupa sampah, limbah rumah tangga atau industri, bangkai binatang yang hanyut, bahkan air sisa pupuk kimia atau pemberantas hama tanaman, pestisida dari sawah yang larut dalam air. Nah, akibatnya itu sungai kan pasti tercemar. Nah, bisa terjadi penyakit menular seperti tipes, kolera, dan desentri. Selain itu juga mengancam kehidupan makhluk yang hidup di air. Lagi-lagi itu disebabkan oleh kegiatan manusia, yaitu membuang sampah sembarangan. Nah, kalian harus tahu ya, air yang belum tercemar itu kaya akan oksigen atau zat asam yang dibutuhkan oleh binatang yang hidup di dalam air. Nah, yang kedua yaitu adalah pencemaran tanah. Nah, pupuk kimia dan pestisida yang digunakan sembarangan tanpa memperhatikan takaran yang tepat akan membahayakan lingkungan hidup. Bahan-bahan itu dapat terjadi pencemar atau polutan. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan dapat mengakibatkan yang pertama itu terjadi penumpukan larutan bahan kimia di permukaan tanah, kemudian dia meresap ke dalam tanah, kemudian dapat membunuh bakteri pengurai atau makhluk hidup lainnya di dalam tanah, kemudian tanah terbentuk menjadi lapisan tanah humus. Nah, dan itu disebabkannya tanah kurang kesuburan. Nah, selain itu sampah yang menutupi permukaan tanah menghalangi sinar matahari dan pertukaran udara yang diperlukan oleh bakteri pengurai. Nah, pengundulan hutan atau penebangan hutan secara liar juga menyebabkan pencemaran tanah loh, yaitu juga tanah akan menjadi longsor. Nah, yang ketiga, coba buka buku kalian halaman 29 yaitu tentang pencemaran udara. Udara yang tercemar oleh berbagai macam gas dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup. Gas-gas yang mencemari udara biasanya berasal dari pabrik, gas buangan kendaraan bermotor, asap pembakaran sampah, dan debu yang mengotori udara. Nah, kemudian dari hasil gas-gas itu, manusia yang sering menghirup udara yang tercemar bisa menderita gangguan pada saluran pernapasan. Dada terasa sesak pada saat bernapas, paru-paru dan darah juga akan rusak.
cemar, teracuni. Nah, itu tadi dari penjelasan Ustazah. Semangat dalam belajarnya, jangan lupa sholat 5 waktunya. Sekian dari Ustazah, nanti kita lanjutkan lagi penjelasan dari Ustazah. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.